Kabur aja dulu, di sini mah baru mau kerja, dilihat pengalaman. Pengalaman udah banyak, dilihat umurnya. Bisa sih nggak dilihat umurnya, tapi dilihat siapa pamannya. Kabur aja dulu. Di sini usaha penghasilannya masih dikit, di Palak Ormasnya langsung banyak. Jangankan orang usaha, anak TK main drum band aja dipalak. Kabur aja dulu, di sini mau kerja disuruh bikin SKCK. Tapi pejabatnya bekas tahanan KPK. Kabur aja dulu, orang yang ke Yordania aja balik-balik jadi presiden. Mau membantah nasionalismenya. Ndasmu. Hidup Jokowi. Macan Asia. Ternyata kucing Anggora. Tagar kabur aja dulu itu bukan datang tiba-tiba karena masyarakat pada penakut, pada pengecut, ada masalah malah kabur, bukan. Itu bentuk publik itu udah frustasi. Kritik kita nggak didengar, malah diredam, malah direpresi. Kelas menengah itu dibunuh. Belum lagi kita cuma dianggap komoditas, dikasih bansos dan sebagainya. Undang-undang bermasalah dibuat secara cepat, pendidikan nggak diperhatiin, kesehatan dipangkas. Siapa yang nggak mau kabur kalau begini? Kabur itu bentuk frustasi, bukan bentuk penakut. Kalau dibilang sama Wamenaker yang kabur nggak usah pulang, itu Tan Malaka, Hatta, Syahrir nggak akan ada di sini. Kalau kemarin Wamenaker ini udah hidup di tahun kemerdekaan. Itulah guys, pentingnya untuk kita terus bersuara, nge-retweet, nge-repost, bikin konten, apapun lah TikTok, supaya suara kita tuh nggak terkesan minoritas, menjadi major, dan kemudian booming di mata pemerintah. Ngomong-ngomong soal kabur aja dulu, lagian Prabowo itu, Pak Wamenaker, Bapak Ketua Prabowo Mania, yang duluan loh nunjukin kalau ada masalah kabur aja dulu, dengan kabur ke Yordania. Jadi Bapak Wamenaker ini lagi nyindir Prabowo kah? Menteri Tenaga Kerja sama wamennya kok nggak kompak gitu sih? Nggak meeting ya kalian ya? Yang satu bilangnya ya udah kalau mau kabur aja nggak usah balik gitu. Yang satu bilangnya ini tantangan untuk kita menciptakan better jobs gitu. Nggak briefing ya kalian ya? Grup WhatsApp deh, ada nggak grup WhatsApp? Kemenaker 2025 Jos Gandos gitu, ada nggak grupnya? Gini ya, hashtag kabur aja dulu itu harusnya yang paling tersinggung itu Kemenaker. Karena kebanyakan konteksnya itu adalah ngomongin lapangan kerja, ya kan? Harusnya lo tuh setup meeting khusus ngebahas itu. Ini harus gimana? Kalau ada wartawan nanya, jawabnya apa? Nah itu tuh. Ini yang satu kayak cewek gitu. Kalau mau pergi ya udah pergi aja gitu. Yang satu kayak cowok gitu. Ini salahku. Aku akan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Konyol. Kalau urusan PR yang sesimpel ini aja lu miskom, gimana urusan yang lebih kompleks lagi? Ayolah, tolonglah, jangan bikin malu lah. Tolong perbaiki pola komunikasi Anda yang buruk itu. Kita diusir loh sama mereka yang digaji oleh kita-kita. Tanggapan menterinya bener, kalau emang ada peluang yang lebih bagus di luar, ya udah nggak apa-apa, ambil aja. Toh pilihannya ada kan. Tapi tanggapan wakilnya, hashtag juga bukan sekedar tulisan, tapi bisa berarti sebuah ajakan, seruan, atau sebuah keresahan. Solusi dari masalah ketenaga kerjaan di Indonesia bukan dibuatkan lapangan pekerjaan atau ditingkatkan skillnya, tapi diusir. Ya udah sana pergi, nggak usah balik lagi. Tapi BTW tugas wakil menteri itu apaan ya? Ada juga deh staf sus. Itu tugasnya apa lagi ya? Video-video kritik pemerintah, video-video demo, hashtag Indonesia Gelap itu sering muncul belakangan di FYP gua. Bahkan di X itu sampai trending. Tapi dari sekian banyak konten, itu ada satu komentar yang sering dan menarik perhatian gua, yang bilang mayoritas masyarakat Indonesia itu mendukung pemerintah. Pertanyaannya, emang iya se-powerful itu? Emang iya semayoritas itu? Sebenarnya enggak juga. Oke lah, pemilih 02 itu adalah suara pendukung pemerintah dan suara keberlanjutan. Di pemilu kemarin, 02 itu mendapatkan suara 96 juta. Sedangkan jumlah masyarakat Indonesia kita sekarang ada 282 juta. Sampai sini aja 96 juta dari 282 juta itu nggak dapat konsep mayoritasnya. Kita kerucutin lagi, cuman ngambil yang DPT terdaftar 204 jutaan. Karena 80-an itu masih anak-anak, belum punya hak pilih. Tapi lucunya ketika mereka kritik MBG dibilang anak abah. Waduh. 96 jutaan dari DPT terdaftar 204 jutaan itu aja bukan mayoritas, gak nyampe 50%. Belum lagi
kalau misalnya ada variabel yang gak kekontrol, kayak misalnya ada pendukung 02 yang nyesel dan lain sebagainya. Gua ngomong gini, itu buat ngasih gambaran kalau misalnya mereka itu gak sepowerful itu, gak sebanyak itu. Teruslah bersuara, teruslah mengkritik, teruslah berisik. Emangnya presiden Korea yang bermasalah kemarin itu gak menang pemilu? Menang pemilu itu. Emangnya presiden Sri Lanka yang bikin Sri Lanka bangkrut itu gak menang pemilu? Menang pemilu juga. Jadi jangan merasa kuat dan gak mau dengerin rakyat. Kenapa orang cerdas tidak dipilih? Kenapa ya? Mungkin karena sebagian besar warga Indonesia ini emang pendidikannya kurang gitu dibanding negara-negara lain. Kenapa demikian? Karena dari pemerintahannya sendiri itu ngasih kebijakan yang emang membodohi warganya gitu. Kayak acara TV cuma dikasih kayak sinetron, drama-drama gak jelas yang sama sekali gak mendidik. Apalagi yang di Azab, yang di Indosiar sama sekali nggak masuk akal, itu dikeluarin di TV biar dikonsumsi sama masyarakat. Giliran ada demo besar-besaran, nggak ada sama sekali satu stasiun TV pun yang menyiarkan demo. Karena stasiun TV-nya mungkin udah temenan sama antek-anteknya Wowo, udah jadi koalisinya si Wowo, jadi nggak berani nih memberitakan sesuatu yang bertabrakan sama dia. Terus menteri yang kepilih, dia nanggepin soal tagar kabur aja dulu, dia malah ngomong kalau ada kesempatan ya nggak masalah. Oke lah, ini masih lumayan lah ya tanggapannya. Coba nih wamennya kayak gimana nih. Tapi wamennya sendiri kayak nantangin, malah ngomong kabur aja lah, kalau perlu jangan balik lagi. Maksud lo apaan? Ini ya gue bilangin ya, menteri-menteri kurang berkualitas gitu ya gue bilangin. Kenapa warga Indonesia itu sampai bikin tagar kabur aja dulu? Karena udah frustasi sama pemerintahannya. Bikin kebijakan LPG, bikin kebijakan pendidikan, efisiensi, semuanya dari kebijakan itu merugikan masyarakat gitu. Apalagi di Indonesia, nyari kerja itu susah, harus bayar dulu, nyogok dulu, nyuap dulu. Kalau bukan anaknya pejabat, kalau bukan anaknya orang kaya kayak susah. Contohnya kemarin kayak si Gibran sebenarnya nggak boleh jadi wapres karena umurnya belum 40 tahun, gara-gara bapaknya ini presiden akhirnya jadi wapres. Sampai membangkang dari undang-undang. Saking enaknya jadi anak pejabat sampai anaknya jadi orang kaya. Makanya sebagian besar warga Indonesia yang lebih 80% ini termasuk warga negara yang kurang gitu ya, sampai dikasih bansos. Makanya mereka tuh frustasi, ini wujud dari frustasi. Lo malah nantangin ngomong kayak gini. Harusnya tuh lo introspeksi diri. Kenapa ya warga Indonesia itu sampai bikin tagar kabur aja dulu gitu? Apa yang salah sama kita? Introspeksi diri, diperbaikin. Bukan malah ngomong kayak gini, lo nantangin tau gak sih? Udahlah, menteri-menterinya Prabowo nih gak ada yang berkualitas gitu ya. Dari presidennya aja udah gak ada etika gitu. Bawah-bawahnya juga sama aja, gak punya etika, gak ada introspeksi diri, anti kritik. Pengen tahu juga nih respon Pinocchio sama demo kemarin. Ini kan lagi dan lagi apa yang disampaikan Pinocchio itu selalu bertolak belakang dengan realitas. Namanya juga Pinocchio. Kamu itu terlalu kuat, gak ada yang berani kritik Anda. Besoknya kejadian. Semua orang kritik bapak itu. Tapi bagi Pinocchio kan ini yang demo-demo, yang ngadili-adili ini hanya sebatas karena kalah. Gitu katanya saat diwawancara. Pertama ya, ini bagi gua pengakuan lainnya bahwa kemarin itu dia sebagai orang yang punya jabatan memang campur tangan. Kedua, dia nggak paham substansi. Atau emang sengaja cara dia menutupi apa yang dia lakukan dengan cara mendiskreditkan suara-suara itu. Makanya pertanyaan-pertanyaan itu membuat dia nggak nyaman dan nggak menjawab persoalan sebenarnya. Goyang terus kakinya. Jadi ini pesan untuk penguasa saat ini. Pilihan Anda hanya dua. Kembali ke rakyat atau kembali ke Pinocchio. Selama kebijakan itu hanya menguntungkan elit, percayalah, ini akan jadi bom waktu. Dasmu kalau masih pingin dihormati dengan cara-cara seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, inilah gambaran yang tengah terjadi di tengah-tengah publik sekarang ini. Dan tentu saja diharapkan pemerintah kita
menyikapi apa yang terjadi ini dengan merasakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang digaji oleh rakyat. Kalau mereka digaji oleh rakyat, berarti mereka itu patokan pengabdiannya kepada rakyat. Bukan mereka berpatokan atau beranggapan bahwa mereka itu bosnya rakyat. Apa saja yang mereka katakan harus dituruti oleh rakyat. Apa saja arahan mereka harus rakyat mengekor kepada mereka. Dan sekali lagi, tentu kita berharap agar pemerintah sekarang ini benar-benar dia menghayati dan benar-benar dia menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang telah diberi amanah oleh rakyat. Terlepas dari apakah real amanah rakyat itu kepada mereka atau tidak. Yang jelas secara formal mereka telah mendapatkan amanah dari rakyat. Kalau nanti mereka berlagak seperti orang yang bosnya rakyat, bukan tidak mungkin rakyat akan menganggap memang benar seperti apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo, bahwa mereka berhasil mendapatkan amanah ini karena dukungan dari Jokowi, bukan karena dukungan dari rakyat. Walaupun Presiden Prabowo telah mengatakan itu, tetapi publik agaknya masih ada yang menginginkan agar rakyat menganggap rezim Prabowo sekarang ini rezim yang mendapat dukungan dari rakyat, bukan rezim yang hanya mendapat dukungan dari Jokowi semata. Ini saja pemirsa. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.